Yang ketiga standar proses, dan yang keempat adalah standar penilaian. Yang empat standar tanggung jawab kepala sekolah. Yang empat standar yang barusan saya sebutkan itu adalah tanggung jawab daripada pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh sebab itu, walaupun judulnya penilaian kinerja kepala sekolah, berarti yang dinilai kepala sekolah, individu, bukan lembaga. Beda dengan akreditasi. Akreditasi yang dinilai adalah lembaga, yaitu Mekarjaya 14. Kalau ini Bapak Samsudin SPD yang dinilainya. Tetapi tergantung daripada etika dan niat dari Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, jadikan ini sebagai ladang amal ibadah. Kalau dibarengi dengan tulus dan ikhlas, buat di yaumil akhir nanti, kata Pak Ustaz. Jadikan ladang amal ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan suatu pembelajaran. Beliau ada masanya. 1 Februari sudah memasuki masa purna bakti. Otomatis adalah harus ada pengganti. Saya pesan kepada Bapak dan Ibu yang ada di Mekarjaya 14, sekarang ini Sukma Jaya adalah lagi krisis dengan calon kepala sekolah. Jadi lagi kosong. Untuk menutupi sampai dengan Januari saja kita mengimpor dari luar Kecamatan Sukma Jaya. Tuh berarti ada kesempatan. Nah, mudah-mudahan sebelum pensiun beliau sudah bisa mempromosikan Bapak Ibu guru untuk dicalonkan menjadi kepala sekolah. Yang penting memenuhi prasyarat minimal golongan 3C. Itu minimal golongan 3C. Ya, minimal. Maksimal, ada batas maksimal. Oh, saya kan udah 4B, Pak. Gitu. Berarti boleh dong menjadi kepala sekolah. Boleh saja, tapi ada batas maksimal. Ketika menerima SK, perhitungannya yaitu punya durasi waktu untuk masa kerja paling tidak 5 tahun sebelum pensiun. Jadi harus diperhitungkan, jangan 4 tahunnya, 5 tahunnya, karena begitu selesai diklat tidak langsung menerima SK kepala sekolah. Mending kalau ada kekosongan. Seperti yang gelombangnya Bu Palupi, Bu Reni, Bu Reni, Pak Opar, Bu Neneng. Nah, itu adalah kemungkinan besar di Januari sudah manggung. Sudah mentas jadi kepala sekolah karena memang fokus kosong. Bahkan kita mengimpor dari luar. Nah, kalau beliau pensiun di Februari, mau siapa yang ganti? Orang di Sukma Jayanya juga sudah kosong, berarti mengimpor lagi dari luar. Gitu. Nah, itu adalah sebagai bahan kepada Bapak dan Ibu. Tadi yang saya katakan yang kedua adalah sebagai bahan pembelajaran. Jadi yang pertama, jadikan sebagai ladang amal ibadah dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, sebagai bahan pembelajaran bahwa ini adalah melaksanakan kegiatan PKKS ini berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 yang terbaru.
Jadi oleh sebab itu kepada Bapak dan Ibu, yuk mari kita di poin yang kedua sebagai pembelajaran yang punya itikad dan niat ingin mengabdi, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengisi kekosongan kepala sekolah yang krisis ini di Kecamatan Sukmajaya untuk di tahun 2022 adalah sudah kehabisan stok. Tahun 2021 memang masih ada 4 orang yang belum diangkat. Insya Allah adalah untuk di Januari, insya Allah, karena sudah diajukan. Jadi sudah diajukan, saya sudah rapat. Yang 4 orang ini adalah kemungkinan besar di Januari, cepatnya lambatnya di Februari adalah sudah bisa menduduki jabatan yang baru. Nah, dalam hal ini, jadi itulah kenapa Bapak dan Ibu guru dilibatkan dalam kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah. Yang ketiga, bahwa instrumen PKKS tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Jadi setiap tahun kami memodifikasi sampai 6 kali rapat, walaupun adalah sempurna juga nggak ada kesempurnaan, karena yang namanya menyamakan persepsi dengan orang banyak yaitu sulit. Si A pengennya begini, si B pengennya begitu. Akhirnya daripada kita beradu argumentasi tanpa ada penyelesaian, akhirnya diakomodir. Terus terang, 6 kali rapat untuk menyusun instrumen ini. Tujuannya apa? Yaitu adalah untuk mengkolaborasikan dengan IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti Mekardaya 14 mau diakreditasi, nggak jauh-jauh amat dengan PKKS tujuannya. Jadi akreditasi ya bukti fisik tinggal kumpulkan kembali seperti yang kemarin di PKKS. Jadi sudah disinkronkan walaupun tidak persis sama. Jadi ada kaitannya. Nah, yang terakhir dari saya hari ini adalah akan merepotkan Bapak dan Ibu. Baru duduk saja sudah merepotkan ke Pak Ustadz. Bantu saya, laptopnya dicolokin. Ternyata laptop saya dari kemarin hidup terus. Jadi begitu saya nyalakan, baterainya habis. Strumnya, bukan baterainya masih ada. Jadi otomatis adalah kekurangan strum untuk di laptop saya. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan jadi ladang amal ibadah buat Bapak semua. Kenapa akan merepotkan? Bukti fisik yang ada di meja di hadapan kita semua belum tentu ini saya buka semuanya. Belum tentu saya pegang. Dan belum tentu juga saya baca semuanya. Karena kalau saya baca adalah mungkin tidak akan selesai sampai subuh. Ini kalau saya baca semuanya, dibukain semua. RPP mungkin lebih daripada 1 di sini. Kalau sudah RPP 1 ya sudah sampelnya saja. Makanya ketika saya menanyakan RPP, berikan kepada saya RPP yang terbagus dari yang sudah bagus, yang terbaik dari yang sudah baik. Contoh, kalau Bapak dan Ibu memberikan penilaian kepada peserta didik, disuruh menyebutkan 3, anak menjawab 2, kira-kira nilainya 10 tidak? Tidak. Dalam instrumen ada RPP yang meminta adalah metode, ada yang meminta dengan media. Bapak dan Ibu membuat
RPP sekarang ini kebijakan Mas Menteri yang hanya 3 poin. Adakah metode